Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yerni, NIM 21650.012. Pada video kali ini, saya akan mereview kembali materi kelima manajemen proyek, yaitu manajemen lingkup proyek. Manajemen lingkup proyek. Lingkup mengacu pada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk-produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. Hasil adalah produk yang dihasilkan sebagai bagian dari suatu proyek seperti perangkat keras atau perangkat lunak, dokumen perencanaan, atau notulen rapat. Manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang terlibat dalam mendefinisikan dan mengendalikan apa yang disertakan atau tidak dalam proyek. Proses manajemen lingkup proyek. Perencanaan lingkup. Yang pertama, perencanaan lingkup. Menentukan bagaimana ruang lingkup akan didefinisikan, diverifikasi, dan dikendalikan. Kedua, definisi lingkup. Meninjau cara proyek dan persyaratan lingkup awal dan menambahkan informasi lebih lanjut sebagai persyaratan dikembangkan dan perubahan permintaan disetujui. Yang ketiga, membuat WBS. Membagi hasil proyek besar menjadi komponen yang lebih kecil, lebih mudah ditangani. Yang keempat, verifikasi lingkup. Memformalkan penerimaan lingkup proyek. Yang kelima, pengendalian lingkup. Mengendalikan perubahan lingkup proyek. Perencanaan lingkup dan rencana manajemen lingkup. Rencana manajemen lingkup merupakan dokumen yang mencakup deskripsi tentang bagaimana tim akan menyiapkan persyaratan lingkup proyek, membuat WBS, memverifikasi selesainya hasil proyek, dan mengendalikan perubahan terhadap lingkup proyek. Masukan utamanya mencangkup carta proyek, persyaratan lingkup awal, dan rencana manajemen proyek. Kemudian ini adalah contoh proyek charter. Kemudian di sini ada contoh project charter. Definisi lingkup dan persyaratan lingkup proyek. Persyaratan lingkup awal, carta proyek, aset, proses organisasi, dan permintaan perubahan yang disetujui menyediakan dasar untuk membuat persyaratan lingkup proyek. Seiring waktu, ruang lingkup sebuah proyek harus menjadi lebih jelas dan lebih spesifik. Untuk penerapan lingkup proyek bisa dilihat di sini. Kemudian membuat WBS. WBS merupakan pengelompokan pekerjaan proyek yang berorientasi pada hasil yang menetapkan lingkup total proyek. WBS adalah dokumen dasar yang memberikan landasan bagi perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan perubahan. Dekomposisi merupakan pembagian hasil proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Bisa kita lihat di sini untuk contoh WBS intranet disusun berdasarkan produk. Nah, di sini contoh WBS intranet yang disusun berdasarkan fase. WBS intranet dalam bentuk tabular. Bisa dilihat ya di sini. Ini adalah WBS intranet dan Gantt chart dalam project 2000-an. Kemudian di sini Gantt chart internet disusun berdasarkan kelompok proses manajemen proyek. Pendekatan untuk pengembangan WBS. Pedoman. Beberapa organisasi seperti DoD memberikan pedoman untuk mempersiapkan WBS. Pendekatan analogi meninjau WBS proyek-proyek yang serupa dan menyesuaikan untuk proyek Anda. Pendekatan top down, mulailah dengan item terbesar dari proyek dan pecahlah. Pendekatan bottom up, mulailah dengan tugas-tugas khusus dan merangkumnya. Pendekatan mind mapping, menulis tugas di format non-linear bercabang dan kemudian membuat struktur WBS. Kemudian ini contoh pendekatan mind mapping. Nah, ini adalah hasil WBS dalam diagram. Pustaka WBS dan Chap Baselin. Banyak tugas-tugas WBS tidak jelas dan harus dijelaskan secara lebih rinci, sehingga orang tahu apa yang harus dilakukan dan dapat memperkirakan berapa lama pekerjaan dan berapa biaya diperlukan.
Pustaka WBS merupakan dokumen yang menggambarkan informasi rinci tentang tiap butir WBS, lingkup proyek yang disetujui dan WBS-nya, serta pustaka WBS membentuk scope baseline yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam memenuhi sasaran lingkup proyek. Untuk verifikasi, sangat sulit untuk membuat persyaratan lingkup dan WBS yang baik bagi suatu proyek. Bahkan lebih sulit lagi untuk memverifikasi lingkup proyek dan meminimalkan perubahan lingkup. Banyak proyek TI yang sengsara karena scope script dan banyak proyek TI yang sengsara karena scope dan verifikasi lingkup yang buruk. Pengendalian lingkup melibatkan pengendalian perubahan terhadap lingkup proyek. Sasaran pengendalian lingkup adalah untuk mempengaruhi faktor yang menyebabkan perubahan lingkup, memastikan bahwa perubahan lingkup berdasarkan proyek yang dikembangkan dan sebagai bagian dari pengendalian perubahan. Mengelola perubahan ketika terjadi. Varians adalah perbedaan antara rencana dan kinerja aktual. Untuk rangkumannya, manajemen lingkup proyek mencangkup proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek melakukan semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Proses utama mencangkup perencanaan lingkup, definisi lingkup, pembuatan WBS, verifikasi lingkup, dan pengendalian lingkup. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.